Shalom Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan. Berjumpa kembali dengan saya di dalam tayangan video singkat ini. Bapak Ibu saudara sekalian, hari ini saya berada di satu ladang yang semula ladang ini ditanami tanaman tebu. Tetapi beberapa hari yang lalu sudah dipanen. Dan Bapak Ibu bisa lihat di belakang saya sana ada beberapa petani yang sedang menebang tebu, ya. Oke, Bapak Ibu sekalian dikasih oleh Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Menjelang siang kami boleh bersama-sama berjumpa dengan saudara-saudara kami melalui tayangan video singkat ini. Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong kami, memberikan pencerahan kepada kami, supaya kami dapat mengerti dan memahami akan firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu teman-teman membuka Alkitab di dalam kitab Yeremia pasal 17. Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8. Ya, Yeremia 17 ayat 5 sampai dengan 8. Saya akan membaca untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh dari Tuhan. Ayat yang ke-6, ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Ayat 7, diberkatilah, kata firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir pada dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, tema kita hari ini adalah mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan. Saudara, ketika kita menghadapi pergumulan di dalam kehidupan kita, kita menghadapi kesulitan di dalam hidup kita, kita menghadapi krisis di dalam hidup kita, saudara, Nabi Yeremia mengungkapkan ada dua tipe orang di dalam menghadapi krisis kehidupan. Tipe yang pertama adalah mereka yang mengandalkan manusia. Alkitab menuliskan di dalam ayat yang kelima, dalam Yeremia 17 ini, dikatakan, orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang menjauh dari Tuhan. Alkitab mengatakan, terkutuklah orang yang seperti itu. Saudara, kata terkutuk di dalam ayat ini dapat diartikan hancur, binasa, ditinggalkan Tuhan. Jadi saudara, ketika seseorang menghadapi kesulitan hidup, krisis hidup, pergumulan hidup, tetapi kemudian dia mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan menjauh dari Tuhan, Alkitab mengatakan dia akan hancur, binasa, dan ditinggalkan oleh Tuhan. Saudara, sehebat-hebatnya manusia, sekuat-kuatnya manusia, dia adalah tetap manusia yang ada batasnya. Dia tetap manusia yang tidak bisa diandalkan. Saudara tahu, ketika kita menganggap bahwa manusia dapat menyelesaikan semua masalah di dalam kehidupan kita, ketika menganggap bahwa manusia bisa menyelesaikan krisis di dalam kehidupan kita, maka sesungguhnya kita telah mengabaikan Tuhan dan kita telah menduakan Tuhan. Yeremia mengibaratkan orang yang demikian adalah seperti semak bulus di padang belantara. Ayat yang ke-6. Orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri,
Orang yang mengandalkan akan kepintarannya sendiri diumpamakan oleh Nabi Yeremia seperti semak bulus di padang belantara. Pertanyaannya saudara, seperti apa semak bulus itu? Dan tanaman apa semak bulus di padang belantara itu? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, semak bulus adalah semak yang mengganggu tanaman petani. Semak bulus adalah tanaman yang tidak berguna, tidak ada gunanya. Bahkan semak bulus ini ada tumbuhan di tanah kering dan tidak bergizi. Tumbuhan ini tidak pernah tumbuh besar, tidak pernah tumbuh tinggi. Tumbuhan ini juga tidak berbuah. Kalaupun tumbuhan ini berbunga, saudara, tidak ada orang yang dapat menikmati keindahannya. Karena tumbuhan ini tumbuh di tanah yang tidak berpenghuni. Bahkan semak bulus ini akan bertahan hidup dengan susah payah. Nah, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan. Dengan kata lain, jika kita mengandalkan manusia, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, bahkan kita meninggalkan Tuhan, maka hidup kita akan seperti semak bulus di padang belantara. Kita akan berjuang untuk bertahan hidup. Tidak ada lagi energi, tidak ada lagi kekuatan untuk diri kita bisa menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Apalagi kita pun tidak mungkin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menghabiskan hidup untuk diri kita sendiri. Hidup kita tidak akan bisa berakar lebih dalam. Bahkan hidup kita tidak bisa memancarkan sesuatu apapun yang memberkati orang lain. Saudara, orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang meninggalkan atau menjauh dari Tuhan, dia akan sama seperti semak bulus yang tumbuh di padang belantara. Tidak ada gunanya, dia akan hancur, dia akan lenyap dan ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi tipe yang kedua, yang seharusnya menjadi tipe diri kita, setiap kita, yaitu tipe orang yang mengandalkan Tuhan dan mempercayakan hidupnya, dirinya kepada Tuhan. Saudara, coba kita ingat kembali apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang pertama. Dikatakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Saudara, percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau kita percaya kepada Allah, maka kita juga harus percaya kepada Yesus. Tidak bisa kita hanya percaya kepada Allah, kemudian kita tidak percaya kepada Yesus. Percaya kepada Allah, percaya kepada Yesus. Orang yang demikian adalah orang yang mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, Nabi Yeremia menuliskan, diberkatilah. Sangat bertolak belakang sekali. Orang yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang menjauh dari Tuhan, Alkitab menuliskan, terkutuklah. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, Alkitab menuliskan, diberkatilah. Saudara, Yeremia menggambarkan orang yang mengandalkan Tuhan sangat indah sekali. Dia seperti pohon yang subur, kuat, dan berbuah. Pertanyaannya saudara, mengapa pohon itu bisa tumbuh subur, bisa tumbuh kuat, dan bisa berbuah? Kenapa? Karena pohon itu mendapat aliran yang cukup, aliran air yang cukup sepanjang tahun, sehingga tidak akan takut kekeringan pada musim kemarau. Tanahnya gembur, sehingga akar-akarnya dapat merambat sampai ke tepi batang air, sehingga bertumbuh tinggi dan bertumbuh kuat. Ia tidak perlu juga susah payah untuk mencari air, sehingga ada kelebihan energi untuk menghasilkan buah. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan akan terus bertumbuh, akan terus bertumbuh, bahkan dia akan berbuah dan berbuah. Saudara, ada sebuah ilustrasi yang mungkin pernah Bapak Ibu Saudara dengar dan baca.
Saudara, mempelajari sikap dan perilaku hidup binatang memang sangat menyenangkan. Bukan hanya ketika kita belajar tentang sifat dan karakter binatang buas yang menyenangkan, tetapi juga binatang-binatang yang kecil, sederhana pun bisa menyenangkan melihat tingkah laku mereka. Saudara, salah satu binatang yang hari ini saya ingin coba saudara perhatikan adalah lebah, saudara. Dari apa yang saya baca, seekor lebah yang terjatuh ke dalam segelas kopi tidak akan bisa kembali terbang. Kenapa, saudara? Karena ia akan sibuk berputar-putar di sekeliling gelas sampai kemudian mati. Mengapa demikian? Karena ternyata lebah tidak pernah melihat jalan keluar pada bagian atas gelas itu. Dia hanya berusaha mencari jalan keluar lewat pinggiran gelas. Padahal jalan keluar tidak ada di sana. Jalan keluar hanya ada lihat ke atas bagian gelas itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, akibat ketidaksadaran dari lebah ini untuk melihat jalan keluar ke atas bagian gelas itu, maka dia pun mati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, melalui ilustrasi ini mengingatkan kita bahwa seringkali kita lupa akan Tuhan Yesus. Dia Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan yang sanggup memberikan jawaban. Tuhan yang sanggup memberi pertolongan. Tuhan yang sanggup memberi jalan keluar. Tuhan yang peduli dengan kondisi kita. Seberapapun berat pergumulan hidup kita, Yesus Tuhan selalu mempedulikan kita. Bahkan Dia siap untuk memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap krisis kehidupan yang kita hadapi. Saudara, kita seringkali berlaku seperti lebah. Kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri mencari jalan keluar, berputar-putar. Tetapi kita lupa ada satu jalan yang masih terus terbuka, yaitu ke atas. Kepada Tuhan, kepada Allah, kepada Yesus yang sanggup memberikan pertolongan kepada saudara. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita sibuk mencari cara untuk kita keluar dari pergumulan kita. Kita sibuk cari cara-cara yang duniawi, bahkan terkadang kita sampai jatuh kepada cara-cara yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, ketika kita menghadapi krisis dalam kehidupan kita, jangan berlaku seperti lebah, tetapi mari kita mengandalkan Tuhan dan mempercayakan diri hidup kita kepada Tuhan. Jangan pernah kita mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah mengandalkan manusia, kehebatan kita. Dan jangan sekali-kali kita memisahkan diri dari Kristus atau menjauhkan diri dari Kristus. Tetapi ketika krisis kehidupan kita hadapi, penyakit kita hadapi, yuk sama-sama kita aja datang kepada Yesus. Kita datang kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita datang kepada Yesus, kita mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan menjawab setiap persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kita. Tidak ada nama lain di dunia ini yang mampu memberikan pengharapan kepada saudara dan saya. Tidak ada nama lain yang bisa dan sanggup menolong saudara untuk mengangkat kehidupan saudara. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Kristus Tuhan. Dialah satu-satunya pribadi, satu-satunya orang yang sanggup menolong kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini. Ketika kami menghadapi krisis di dalam kehidupan kami, seringkali Tuhan, kami lebih cepat lari kepada manusia dan mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatan kami sendiri, bahkan terkadang kami lupa akan Engkau. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kepada kami. Ketika kami mengalami krisis kehidupan dan pergumulan di dalam kehidupan kami, biarlah kami tetap mengandalkan Engkau. Kami tetap mempercayakan diri kami kepada Engkau. Dan kami percaya ketika kami mengandalkan Engkau dan mempercayakan diri kami sepenuhnya kepada Engkau,
seberapapun berat dan besar pergumulan dan krisis di dalam kehidupan kami, Engkau akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kami. Hari ini Tuhan, di dalam kesempatan ini hamba berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit terpapar virus corona, baik yang terbaring di rumah sakit, terbaring di rumah keluarga kami, sahabat saudara kami. Tuhan, kami berdoa kiranya Tuhan menyembuhkan mereka. Tuhan akan memulihkan mereka, berikan semangat kembali kepada mereka, dan mereka akan mengalami kesembuhan yang daripada Tuhan. Engkaulah andalan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya pribadi menjadi sumber pengharapan bagi kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, dan saudara semuanya. Selamat beraktivitas, terus tetap semangat. Haleluya.